الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. صلى الله على رسوله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. ما شاء الله. الحمد لله. بارك الله فيك. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. الحمد لله بعد البسملة، طبعا بعد البسملة الحمد لله. Dan ini kita temukan di semua kitab-kitab para ulama, ya, itu selalu dimulai dengan apa? Basmalah. Sebagai apa? Sebagai tatbiq, pengamalan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu amrin dhi balin la yubda bi bismillah fahuwa abtar. Nah, ya, jadi sesuatu yang tidak dimulai dengan basmalah, sebaik apapun sesuatu itu, sebaik apapun, seperti sesuatu yang ada cacatnya, kurang sempurnanya, begitu. Kemudian beliau memulai setelah basmalah, tentu saja beliau memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Dan tentu saja ini adalah susunan yang sebagai mengikuti atau mencontoh kepada Allah Ta'ala itu sendiri ketika memulai Al-Quran dengan Bismillahirrahmanirrahim. Tentu saja bagi riwayat yang menyebutkan Bismillah adalah awal surah Al-Fatihah, lalu kemudian ayat keduanya adalah Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemudian setelah memuji Allah, Alhamdulillah, beliau menisbatkan atau menyebutkan Allah di sini, ya, alladzi yang apa? Allama. Yang apa? Allama. Jadi beliau ingin mengingatkan kepada kita di muqaddimah ini, siapa yang mengajar itu? Yang mengajar itu hanya yang memiliki ilmu. Yang bisa mengajar hanya yang memiliki ilmu. Dan siapa yang memiliki ilmu itu? Allah. Ya, jadi seakan-akan beliau ingin mengatakan kepada kita, ketahuilah bahwasanya setiap orang yang mengajarkan ilmu, dia sedang mewakili siapa? Allah. Gitu. Ya, mewakili Allah. Jibril mengajar kepada Nabi SAW. Jibril mewakili siapa? Allah. Apa yang diajarkan Jibril kepada Nabi SAW, berarti Nabi SAW mewakili Jibril. Yang Jibril mewakili Allah. Berarti Nabi Muhammad mewakili siapa? Allah. Apa yang diajarkan Nabi Muhammad diajarkan lagi oleh para sahabat. Berarti para sahabat mewakili siapa? Nabi mewakili terus sampai Allah. Berarti para sahabat mewakili siapa? Sampai muallim di zaman sekarang ini. Jadi apa maknanya? Maknanya ketika engkau mendapatkan tugas amanat sebagai muallim, jangan kau pandang orang yang ada di depanmu itu sahaja. Dia ini siapa? Muridku ini siapa? Tapi pandanglah siapa yang sedang engkau wakilkan. Siapa yang sedang kita wakilkan? Mungkin tak seorang staf sus presiden datang ke Belitung, misalnya presiden kita, Presiden Prabowo. Presiden Prabowo adalah presiden yang sangat perhatian sama anak-anak, sangat menyayangi anak-anak. Sangat sayang sama anak. Mungkin tak ada staf sus Pak Prabowo datang ke Belitung lalu mukul anak-anak? Mungkin tak? Tak mungkin. Kalaupun iya, pasti langsung dipecat. Kenapa? Tak mungkin yang mewakili akan bertolak belakang dengan yang diwakili. Yang mewakili ini pasti akan cari tahu Pak Prabowo itu kalau ketemu anak-anak seperti apa, dan dia akan mencoba menirunya serupa mungkin, semirip mungkin. Tidaklah seorang ditunjuk sebagai wakil karena kecuali dia ada kesamaan di situ. Maka kalau ada staf sus presiden atau menteri presiden datang tidak sesuai dengan cita-cita presiden, pasti dipecat. Presiden Prabowo ingin memberantas korupsi, ada menteri korupsi, pecat nggak kira-kira? Pecat. Tak cocok kamu, nggak sesuai dengan semangat saya. Kamu mewakiliku loh, aku yang dipilih rakyat. Kamu mewakiliku, aku menunjukmu sebagai wakilku agar aku bisa menunaikan hak-hak rakyat, yaitu apa? Pemerintahan yang bersih dan seterusnya. Kok kamu nggak sesuai dengan semangatku? Ya udah pecat, ganti, nanti. Sama, kita juga mewakili Allah Subhanahu wa taala di dalam mengajarkan ilmu kepada hamba-hambanya. Maka semestinya kita juga memperhatikan itu.
Ya, bagaimanakah sifat-sifat yang harus aku miliki agar cocok layak disebut sebagai wakil Allah. Maka beliau mengingatkan kepada kita Allah yang seperti apa yang kita puji, Allama, yang mengajar. Paham tuh? Tamam? Allama dengan apa? Allama bil qalam. Ketika turun Iqra, ketika turun apa? Wahyu pertama apa? Iqra. Nah, di mana turunnya? Iqra. Ketika Jibril memerintahkan, membawakan wahyu perintah berupa perintah, yaitu Iqra, bacalah wahai Muhammad SAW. Jibril menyebutkan beberapa af'al Allah. Setelah itu, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Yang pertama khalaqa, yang menciptakan. Yang pertama apa? Khalaqa, yang apa? Kemudian apa? Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Sifat. Alladzi 'allama bil qalam. Jadi ada dua di sini. Ada af'al menciptakan dan ada af'al mengajar. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan. Dalam Ar-Rahman pun ketika Allah menjelaskan tentang dirinya, dia menyebutkan dua sifat ini. Bedanya kalau di Ar-Rahman 'allama dulu baru khalaqa. Kalau di Iqra khalaqa dulu baru apa? 'allama. Jadi kita merasa, wah hebat betul ya Allah itu bisa menciptakan ini, menciptakan itu. Wah dahsyat. Ada yang lebih dahsyat daripada itu. Apa? 'Allamal Qur'an. Makanya Allah dahulukan Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Baru setelah itu apa? Khalaqal insan. Ya, begitu. Jadi sedahsyat Allah mampu menciptakan, af'al Allah menciptakan makhluknya. Sedahsyat itu pula atau setinggi itu pula af'al Allah di dalam mengajar ini. Jadi ini bukan sembarangan ini. Mengajar ini bukan sembarangan. Fahim tuh. Maka pengajaran itu sesuatu yang sangatlah apa? Penting. Antum bertanya, apakah pekerjaan yang paling baik, yang paling bagus? Mengajarkan manusia. Muallim. Fahim tuh? Kayak aneh kalau ada orang dapat amanat mengajar, terus apa? Meninggalkan amanat tersebut hanya untuk sesuatu yang membuat mungkin nafsunya senang sesaat. Begitu. Allahu Akbar. Dan sekarang Allama ini memang apa tugas mengajar? Tugas mengajar ini Masya Allah ya. Apa namanya? Allama ini juga disalahfahami oleh sebagian orang. Orang-orang menyangka Allama ini hanya tugas seorang guru sekolah. Apa guru apa? Sekolah. Padahal Nabi SAW mengatakan kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Kemudian apa? Fa'abawahu. Dua orang tuanya yang akan menentukan dia. Artinya apa? Orang tua itu akan menjadi muallim bagi anaknya. Harus. Makanya calon suami idaman adalah dia yang muallim. Sahih. Ya. Kenapa? Dia akan menjadi guru bagi istrinya, guru bagi anak-anaknya. Coba antum bayangkan, Allah, antum punya anak, terus antum sendiri yang mengajarinya Iqra. Antum sendiri yang mengajarinya kitab, antum yang mengajarkan rukun salat kepadanya, antum, alangkah bahagianya. Dan kalau antum punya anak, antum bayangkan dia mau belajar, Pak, saya mau belajar Iqra. Saya manggilnya Papa Sapuan, Papa Sapuan. Pak, kata anaknya Sapuan kan, nama anaknya Ziyad misalnya kan, Ziyad manggil, Pak gitu, ajarin Iqra dong. Aduh, bapak ini Iqra 1 je ndak lulus dulu ke TPA katanya. Jadi apa Pak katanya? Gitu kan, susah, kasihan gitu. Ya, kasihan. Atau Pak, apa kan solat yang benar? Aduh, bapak aja ndak tahu kata Sapuan.
Ya kan? Misalnya, contohnya. Tapi kalau Zafwan adalah seorang muallim, anaknya nanya, "Pak, boleh nggak ajarin Iqra?" "Oh, mau yang mana?" katanya. "Iqra mau belajar Iqra?" "Oke, mau pakai qiraat siapa?" katanya. "Iqra pakai qiraat." Begitu baca shad, zi yang benar itu zo. Ya, itu harus pakai ini qiraatnya Imam Hamzah, jangan dibaca shad. Ya, Iqra sudah belajar qiraat. Tandanya dia belajar dari YouTube. Ya. Gitu. Ya, allama bil qalam. Maka antum harus banyak menulis ya, ikhwan. Harus banyak apa? Menulis. Dan yang paling mudah bikin karya siapa? Muallim. Yang paling mudah bikin karya siapa? Muallim. Emang apa yang dikaryakan yang ditulis, Bah? Ya apa yang mau diajar itu yang ditulis. Gimana caranya? Sebelum mengajar, kita belajar. Kita buka syarah 1, syarah 2, syarah 3. Oh, begini intinya. Tek. Kita tulis pena tek. Kita jadikan satu buku. Ngajar jadi enak, karya dapat. Paham dah? Muallim. Nulis makanya. Nulis. Jangan tak nulis. Ya. Buku-buku saya itu dari mana? Semua itu buku-buku yang diajarkan. Ya, ngajarin At-Tibyan. Saya baca syarah At-Tibyan. Jadilah buku apa? Adab pelajar dan pengajar Al-Qur'an. Saya ngajar Adabul Insan. Belajar Adabul Insan, terjemah Adabul Insan jadi meniru adab Rasul. Ya. Saya mengajar Durus Tauhid. Jadi Tauhid aswaja. Apa lagi? Apa lagi? Saya akan mengajarkan atau akan mensosialisasikan santri cahaya jadi buku santri cahaya. Apa lagi? Dan ikhwan tahukah antum, kita mengenal dalam keilmuan Islam ini ada berapa mazhab dalam fikih? Yang paling tua siapa? Hana. Setelah beliau siapa? Maliki. Setelah beliau siapa? Syafi'i. Setelah beliau siapa? Yang paling muda Hanbali. Nah. Ya. Padahal apakah cuman beliau yang pinter di zamannya? Oh, enggak, banyak. Di antaranya yang paling masyhur adalah Imam Lais. Imam siapa? Imam Lais. Imam Lais bahkan disebut-sebut setara bahkan melebihi keilmuan Imam Malik. Imam Lais, Allah. Dari mana? Dari Mesir beliau. Dari mana? Mesir. Cuman kenapa Imam Lais nggak ada mazhab Laisi? Kenapa nggak ada mazhab Laisi? Salah satu sebabnya, ada yang mengatakan karena murid-murid beliau tidak menulis pelajaran dari beliau, tidak dibukukan jadi kitab. Sebagaimana muridnya Imam Hanafi banyak ditulis oleh Imam Asy-Syaibani, sama satu lagi siapa? Abu Yusuf yang paling tua memang belajar sama beliau, tapi yang disebutkan paling banyak menulis Imam Syaibani. Makanya Imam Syafi'i ketika pergi ke negerinya Imam Hanafi nggak ketemu karena sudah wafat, yang ditemui siapa? Murid yang paling banyak menulis. Karena dia lah yang mencatat warisan gurunya Imam Hanafi. Jadilah mazhab Hanafi. Imam Syafi'i juga mengajar dan punya murid rajin menulis. Ya, siapa di antaranya? Imam Muzani. Siapa lagi? Al-Buwaiti. Macam-macam menulis. Ya. Imam Ahmad bin Hanbal banyak sekali muridnya. Ya. Siapa lagi? Imam Malik bukan cuma muridnya, beliau sendiri penulis. Gitu. Sampai beliau menulis hadis Al-Muwatta. Sehingga orang gimana sih mazhabnya Hanafi itu Maliki itu gimana sih cara kita mengikuti dia kayak bagaimana? Oh, ini loh buku panduannya. Tapi kalau misalnya ada yang ulama tenar, misalnya namanya adalah Al-Imam Haidar Al-Aqil Al-Ali. Al-Aqilul Ali, karena dia berasal dari jalan Aqil Ali. Bukan yang memiliki akal yang tinggi ya, tapi dia karena berasal dari apa?
Jalan Aqil Ali. Ya, Al-Imam Haidar Al-Aqil Al-Ali. Keren itu. Gelarnya udah cocok jadi ulama itu. Imam yang tenar di zamannya. Tapi murid-muridnya nggak ada yang mencatat. Datang orang lima generasi setelahnya. Saya tuh penasaran, saya tuh pengen belajar dan menghidupkan lagi ajaran-ajaran Imam Haidar. Ya, biar lebih Arab dikit, Imam Haddar. Ya, pengen sedikit menghidupkan. Di mana kita bisa tahu? Nggak ada yang menulis. Ada nggak pengikutnya setelah itu? Nggak ada. Kenapa? Nggak ada tulisan. Fahim tuh? Begitu juga halnya dengan Imam Lais. Imam Lais dikatakan murid-murid beliau tidak menulis. Ya. Makanya sebelum mengajar kalau bisa nulis. Tulis apa yang antum mau ajarkan. Menulis dulu, baru mengajar. Dan kalau kita udah nulis suatu ilmu ya ikhwan, itu ngajarnya enak banget. Ngajarnya apa enak? Memang pertama kita ngajar mungkin berat, harus buka kitab ini, syarah ini, gitu. Tapi kalau udah kita jadikan itu satu buku, kita terbitkan, kita yang menulis, kita yang merevisi dan seterusnya. Kapanpun kita diminta mengajar kitab tersebut, insya Allah dimudahkan Allah Ta'ala. Dimudahkan Allah. Maka menulis ya kawan. Ayo nulis. Baik, allama al-insan ma lam ya'lam. Nah, ya ikhwan, kata-kata insan. Ini menarik. Di dalam Al-Qur'an Allah menyebutkan manusia ke dalam sejumlah terminologi yang kalau diterjemah dalam terjemah ya semuanya artinya manusia selain al-insan. Misalnya ada kata apa? Al-bashar. Al-bashar. Ada lagi apa? Bani Adam. Ada lagi apa? Insan. Naam, taban ini insan sudah ada. Apa lagi? Ins. Apa? Ins. Ada lagi apa? Nas. Ada lagi apa? Udah. Udah. Nah, menariknya ada seorang ulama yang meneliti kapan biasanya Allah menggunakan bashar. Kapan biasanya Allah menggunakan Bani Adam? Kapan biasanya Allah menggunakan ins? Kapan biasanya Allah menggunakan nas? Dan kapan biasanya Allah menggunakan insan? Dan hasil penelitian beliau, setiap kali Allah berbicara tentang insan, ini berkaitan dengan dua hal. Yang pertama adalah spiritual, yang kedua adalah intelektual. Kalau bashar itu biasa berkaitan dengan apa? Bashar biasanya berkaitan dengan apa? Asal penciptaan. Penciptaan. Seperti dari tanah, saripati air dan seterusnya. Ya. Nas biasanya itu menggambarkan manusia dari sisi aspek yang lain. Ins itu menggambarkan manusia dari sisi pembanding jin. Ya. Bani Adam ini menyebutkan asal manusia dari mana dia berasal, yaitu apa? Nenek moyang. Meskipun tetap disebutkan artinya adalah manusia. Bani Adam maksudnya apa? Manusia. Ya. Dan seterusnya. Tapi ketika Allah menyebutkan kata al-insan itu biasanya berkaitan dengan ayat-ayat intelektual atau ayat-ayat spiritual. Makanya ulama-ulama sufi tidak menggunakan istilah al-basharul kamil. Tidak juga menggunakan istilah an-nasul kamil atau al-insul kamil, tapi menggunakan al-insanul kamil. Karena yang bisa terus bertumbuh itu adalah apa? Sisi insan manusia. Dengan apa tumbuh? Dengan spiritualitas dan intelektualitas. Itu al-insan. Fahimtum? Baik dia ini sifatnya positif ataupun sifatnya apa? Negatif. Ya, sifatnya negatif dari sisi intelektual, malas, bodoh misalnya. Malas, bodoh. Itu negatif atau positif?
Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibal fa abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Zaluman spiritual, jahula intelek, wa kana al-insan. Maka beliau juga di sini menggunakan ini dari ayat Al-Qur'anul Karim. Allamal insan ma lam ya'lam. Jadi insan itu sisi bashar kita ya kawan, udah selesai diciptakan sama Allah. Udah begini sudah bashar kita. Tapi insan ini terus menerus makin sempurna, makin sempurna. Dengan apa? Dengan intelektualitas dan spiritualitas. Nah, paham tuh? Tidaklah orang itu serius di dalam perkara ilmu kecuali Allah akan muliakan. Kecuali Allah akan apa? Muliakan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min Iqra wa rabbukal, bacalah, belajarlah, menulislah dan ketahuilah Tuhanmu sangatlah dermawan kepada orang yang seperti itu. Faham tuh? Hanya Allah juga berfirman dalam Al-Qur'an, wa idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila inshuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul diangkat oleh Allah. Allah. Paham tum? Ya, paham tum? Ya. Alifin, iqra. Amma ba'du. أما بعد فهذه الكلمات المنيفة والأحاديث المباركة الشريفة أصلها محاضرة عامة كانت من استجابة إرادة كلية الشريعة كلية اللغة العربية في الرياض من المملكة العربية السعودية لأول سنة من تدريسي فيهما وذلك في العام الدراسي. Jadi beliau mengatakan al-kalimat al-munifah. Kalimat-kalimat berikut ini maksudnya isi daripada buku ini, wal ahadits al-mubarakah asy-syarifah. Beliau sini memberikan juga isyarat. Isi buku ini enggak sembarangan. Ini isinya hadis-hadis gitu. Beliau mengatakan al-hadits al-mubarakah, hadis yang diberkahi, hadis yang mulia. Asluha, pada asalnya adalah muhadarah amma. Apa muhadarah amma? Kuliah umum. Ya, karena beliau itu mengisi kuliah umum, diminta mengisi kuliah umum tentang kependidikan. Kanat minni, buku ini adalah al-kalimat ini adalah kanat minni, dariku, istijabatan sebagai sebuah pengabulan li talabi atas sebuah permintaan dari mana? Idarah dari ya dekanat lah begitu. Ya kulliyati syariah, fakultas apa? Syarih. Wa kulliyatil lughah al-arabiyyah, fakultas bahasa Riyadh. Di mana? Kerajaan apa? Saudi. Min tadrisi fihima. Jadi beliau mengajar di kedua kuliah tersebut, baik kuliatul syariah ataupun kuliatul lughah al-arabi. Kira-kira itu di tahun 1385 sampai 1386 Hijriyah. Tahun berapa itu berarti? Masihnya. Naam. Alzam, iqra. Wakhtartu fit ta'lim. Wakhtartu, lalu kemudian aku memilih hadzal maudhu, tema ini, lil muhadarah, untuk kuliah yang akan disampaikan, ceramah umum. Apa itu yang dipilih? Ar-Rasulul Muallim wa asalibuhu fit, judul yang akan menjadi judul buku ini. Kenapa beliau memilih ini? Coba Bang Safwan, iqra. Silatihi wal ulama. Karena tema ini memiliki silah, memiliki hubungan yang sangat agung erat dengan apa? Dengan
ilmu, dan juga dengan ulama, dan juga dengan pengajaran, dan juga dengan para pelajar. Jadi tema ini sangat berkaitan erat dengan 4 poin ini. Bil ilmi wal ulama wat ta'lim wal muta'allimin. Summa adaftu ilaihi idafatu katsira. Idafatin katsirah. Katsira. Wa hamah mutammimah. Kemudian saya semacam memberikan catatan-catatan atau tambahan, sandaran, referensi yang banyak, mabahis, penelitian yang penting yang akan menyempurnakan daripada materi kuliah itu. Ya, kemudian juga memberikan ta'liqat di sebagian catatan. Ya, ifaan lil maqam. Ifaan sebagai untuk mencukupi atau menyempurnakan. Kadang juga disingkat sebagian pembahasan yang terlalu panjang diringkas. Sampailah kemudian tema tulisan-tulisan itu menjadi kitaban kamilan, buku yang sempurna. Tuh, bahkan buku ini pun awalnya adalah catatan-catatan beliau ketika kuliah. Gitu, ketika menyampaikan kuliah. Sampai akhirnya kemudian kelak jadi buku. Ya. Terus Meldi, coba baca Meldi. Baca ni. Baca aja dah. Restu udah kuliah. Ya. Dan aku menginginkan, bertekad, sangat ingin ayyakuna, agar kitab ini muyassaron gampang likulli qari, bagi setiap pembaca, wa nafi'an, likulli mustafidin wa musaqqafin, bagi orang-orang yang berwawasan atau mengambil faidah dari ilmu ini, yang mempelajarinya lah intinya. Wa huwa minal ahammiyah bimakan idh annahu yata'allaq, karena kenapa kitab ini sangat penting sekali bagi beliau, karena ini yata'allaqu bijanibin hammin jiddan min jawanibi hayatir Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena kitab ini berkaitan erat dengan sisi kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-muallim sebagai guru, wasiratihi syarifah, dan sejarah beliau atau metode beliau yang mulia. Fahuwa kitab taujih wa tarbiyah wa ta'lim lil muallim wal muta'allim jami'an. Maka kitab ini sebenarnya adalah pengarahan atau bimbingan, panduan bagi siapa? Lil muallim, kemudian lil bagi muallim ataupun bagi muta'allim jami'an. Wallahu a'lam bissawab.